Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari yang cerah ini, hari Kamis 1 Februari 2024, mengawali awal bulan. Kita akan nanti mereview dulu beberapa hari terakhir, kemudian kita juga akan mereview terakhir di 1 bulan Januari sebagai bahan untuk koreksi, introspeksi, dan evaluasi dari yang sudah kita jalani. Kemudian kita akan nanti sambung untuk memetakan 1 hari ke depan di beberapa pair yang akan kita buat ya. Spesial untuk awal ini kita akan mereview dulu di XAU USD ya. Kemarin ada beberapa pair yang kita analisa dan hasilnya sangat-sangat maksimal semuanya. Kita awali dari Euro USD ya. Kita awali dari Euro USD yang kita sudah sampaikan untuk signal. Kemarin kita menempatkan posisi sell sebagai prioritas dulu ya. Di sellnya kita tempatkan di 1.08346. Kemudian market tidak ada perlawanan yang signifikan di sana, meluncur dengan kekuatan bearish yang sangat kuat di sana, momentum yang sangat kuat. Target 1 dan target 2 tercapai dan persis berada di target 2, kemudian ditolak. Satu posisi sudah maksimum. Kemudian berikutnya mulai malam bergerak naik, posisi buy juga tersentuh di 1.08544 dengan target yang kedua pun dijemput dengan sempurna di sana ya, persis berada di target yang kedua, kemudian kembali bergerak turun. Satu pair sudah kita dapatkan dengan maksimum naik maupun turunnya. Di posisi pound sterlingnya, sterling kita lihat 1 hari kemarin dengan menempatkan sell di 1.26833, meskipun tidak sampai di titik target, tentu sudah hampir mendekati ya, sudah lebih dari cukup untuk satu posisi sterling ya. Berikutnya posisi buy kembali tersentuh di 1.27036 dan maksimum di sana sampai di target 2 tercapai dan akhirnya kembali mendarat lagi. Dengan demikian untuk sterling 2 posisi juga kita bisa dapatkan ya, meskipun buy-nya yang maksimum. Kemudian di XAU USD ya, kemarin ada banyak pertanyaan ya dari teman-teman, banyak sekali pertanyaan. Galau ketika kekuatan seller sudah mulai koreksi di awal ya, ada mulai koreksi di awal, sementara posisi buy tersentuh di sana. Kita perkirakan jika dia bergerak turun akan kira-kira menembus di seperti ini ya. Ternyata bergerak naik, maka kita perkirakan naik kemudian koreksi turun. Sayang sekali naiknya tidak sampai tinggi, hanya sampai di posisi buy kemudian koreksi turun. Nah ini kalau tidak kuat, tentu kalau tidak kuat secara mental tentu akan membuat bimbang ya. Dari sinilah kemarin ada banyak pertanyaan dari teman-teman, apakah ini akan bergerak turun? Ya kita sampaikan ini hanya koreksi, ambil posisi kembali untuk posisi buy ya, dengan target di 2046. Bahkan kita tempatkan target di 2054.23 ya. Kita lihat kenyataannya sempat koreksi turun kemudian bergerak kembali naik, mendekati target, menyentuh target, menembus dan seterusnya. Akhirnya tersentuh juga di target yang kedua. Bahkan terakhir di malam ada yang bertanya, kira-kira ini sampai di mana? Apakah akan bergerak naik? Ya kita sampaikan akan kembali bergerak turun ya, berada di puncaknya ya. Silakan dicek bagaimana kondisi time frame kecil di situ akan nanti tampak trigger yang muncul. Dan bahkan benar saja yang terjadi
Dari sini sudah mulai bergerak turun dan news di FOMC pengumuman suku bunga tadi malam hanya nge-flash sedikit atas bawah sebelum pada akhirnya kembali turun karena sudah didahului dengan proses pergerakan yang menuju ke bawah. Ya, dengan demikian satu posisi yang kita dapatkan maksimum di sana dengan target yang maksimum juga. Meskipun pada prinsipnya kita juga bisa menempatkan posisi posisi sell di atas ini ya, karena betul-betul sudah ada petunjuk untuk reversalnya. Satu hari kemarin betul-betul kita bisa maksimum ya, bagi teman-teman yang memahami tentu sudah lebih dari cukup. Selanjutnya kita akan coba untuk kembali memetakan untuk beberapa untuk 1 bulan lalu kita review dulu, nanti kita akan memetakan lagi untuk hari ini. Nah, kita lihat di bulan Januari ditutup kemarin dengan posisi yang masih ragu-ragu, ada keraguan untuk bergerak ke atas dan belum cukup untuk bergerak ke bawah. Apa yang kita dapatkan di sana? Apa yang kita dapatkan di sana tentunya kekuatan bullish yang mulai berkurang, kekuatan bearish yang belum cukup, ya tentu kita akan menunggu konfirmasi berikutnya. Tentu lebih dominan adanya rejeksi, adanya penolakan dan koreksi di sana ya. Di berikutnya ya dari Desember, Januari kemarin yang ditutup di hari kemarin ini tetap didominasi warna merah dengan sumbu yang di bawah, artinya ada penolakan bullish juga ya. Konfirmasi merah. Untuk berikutnya sayang sekali ditutupnya tidak di bawah level psikologisnya di bulan sebelumnya, sehingga dengan demikian ini masih butuh konfirmasi untuk pergerakan potensi yang lebih kuat ke bawah. Kita kembali ke time frame di H4 dulu. Di H4 kita amati didominasi oleh bearish ya, candle terakhirnya sekalipun masih berada di wilayah koreksi, tetapi tentu kita akan pertimbangkan dari sisi kekuatan bearishnya. Kemudian kita lihat dari sisi support juga di sana, di area support yang memantul biasanya akan kembali berbalik, akan kembali berbalik. Kita turunkan lagi satu time frame di H1 ya. Di H1 ada sedikit lompatan ya, sedikit lompatan di atas, justru ini akan memberikan signal dia akan bergerak kembali ke bawah. Sehingga kalau kita tarik garis ya, kita tarik garis dari bawah ini, kita tarik garis ke atas, kemudian peluangnya seperti ini. Nanti kita akan uji di area ini koreksinya. Ketika dia mampu menembus, akan mendekati supportnya, kemudian akan terkoreksi kembali dan seterusnya akan berbalik, akan kembali turun ya. Demikian juga untuk posisi sebaliknya ya, ketika tidak ada kekuatan yang besar untuk bergerak turun, maka dia akan menembus level resistennya, kemudian mencoba untuk koreksi dan akhirnya akan kembali naik ya. Sampai di mana tentu kita nanti akan lihat di area
resisten berikutnya. Nah, dari petunjuk yang ada ya, sekalipun dari sisi swingnya masih menuju ke atas, tetapi merah ini yang cukup signifikan mendekati supportnya, patut kita pertimbangkan. Kita akan menempatkan posisi yang lebih awal di kisaran oke, kita lihat ya di 2045 ya. Kita akan menempatkan posisi buy di 2045.15. Buy-nya 2045.15. Terus 2045.15. Sampai di mana kira-kira mentargetkan ya? Kita targetkan di kisaran ini ya. Oke, target yang pertama, target yang terdekat di 2050. Di 2050.98 ya. Selanjutnya jika nanti ada momentum yang cukup kuat yang masih belum ada tanda-tanda reversalnya, maka bisa berpeluang kembali bergerak naik ya sampai di resisten berikutnya di 2056.67 atau di kisaran 500 sekian ya. Kita sekalian di puncaknya 2057.68. Ini kita tempatkan untuk target di 2057.68. Selanjutnya untuk jenuh beli kira-kira kita tempatkan di mana? Kita lihat di hari kemarin kekuatannya sejauh mana untuk kita nanti bandingkan. Kemudian kita akan lihat juga hari ini karena masih hari Kamis, jadi kita akan ambil yang masih masuk akal. Ambil yang cukup maksimum ya, berada di kisaran ya puncak yang kita buat swingnya di sana. Di 2061.71, 2061.71 ini untuk area jenuh belinya. Di 2061 poin sekian ya, nanti kita amati tentu dari histori yang mulai terbentuk di hari ini. Nanti akan mulai terbentuk pergerakan demi pergerakan, candle demi candle, kita akan rangkai menjadi sebuah struktur kemana yang akan dominan. Kita amati karakteristiknya dan kita cari tahu petunjuk apa yang ada di sana. Kemudian kita akan menempatkan lagi di sisi bawah, di area di bawah ya, ada space kecil untuk gapnya. Kita akan tempatkan di 2036. Ini kalau sampai di level psikologisnya cukup ya. Kita tempatkan untuk selnya di 2036.42.
Kemudian target kita tempatkan di kisaran berapa ini ya, naik dikit, ditaruh di dalam di 2029 ya. Target kita tempatkan 2029.91. Selanjutnya, jika nanti masih mampu menembus area ini dengan baik, dengan momentum bearishnya, kita akan kembali menempatkan targetnya ya. Kita akan kembali menempatkan targetnya di 2026. Dengan demikian, ini adalah target yang kedua di 2026.52. Oke, batas maksimum jual atau jenuh jual kita tempatkan di swing yang kita buat itu di 2016 ya, sekalipun cukup jauh, namun ini area yang cukup penting ya. Area jenuhnya di 2016 poin sekian ya. Nanti kita akan lihat. Jangan lupa setiap target ini menjadi area uji, setiap target menjadi area uji, mampukah menembus di sana atau justru akan mulai ditolak. Kita nanti akan amati setiap tahap demi tahap dan kita identifikasi ulang jika nanti ternyata terlalu jauh dari yang sudah kita petakan. Mudah-mudahan hari ini juga bisa dapat maksimum profit kita, termasuk nanti di pair-pair yang lain ya, yang kita akan analisakan juga biar kita ada tambahan ya, tidak hanya satu pair, mungkin ada beberapa pair yang menjadi pilihan teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat pagi, sampai ketemu di esok hari dengan penuh semangat menjemput profit kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.